Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tema firman kehidupan kita, Tuhan kekuatan bagi setiap orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di era digital saat ini menjadi sebuah pergumulan juga bagi kita orang-orang percaya, sebab kemajuan zaman sudah begitu banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Jika kita perhatikan, hampir semua yang diinginkan oleh manusia sudah tersedia. Bahkan melalui yang biasa kita sebut Google, segala sesuatu dapat kita pertanyakan di sana. Dan Google memberikan jawaban yang bisa membuat orang takjub. Nah, dalam keadaan seperti ini, sadar atau tidak sadar, kondisi ini bisa menciptakan hidup manusia begitu mandiri dan membuat kita seolah-olah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Karena semua jawaban kehidupan seolah-olah sudah tersedia semuanya. Namun perlu kita renungkan dalam-dalam. Benarkah kita tidak membutuhkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini? Memang banyak orang kecewa kepada Tuhan karena dia merasa bahwa Tuhan diam saja atas semua keluhan dan kesulitan yang dia hadapi dalam hidupnya. Sama seperti hamba Tuhan Habakuk pernah berkata, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong." Habakuk 1 ayat 2. Ini menjadi perenungan juga bagi kita semua. Ketika semua dalam kehidupan ini tidak memberikan jawaban, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang dapat kita perbuat ketika rasanya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan dalam kehidupan kita? Sebagaimana Habakuk, meski hukuman menyengsarakan umat Allah, tetapi pada akhirnya Habakuk menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Itu terlihat dari kesaksian Habakuk yang mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17 hingga 18 sebelum renungan firman kehidupan ini. Pada akhirnya Habakuk menyadari bahwa hal yang terpenting baginya bukan hasil dari semua kebunnya, tetapi yang terpenting baginya adalah memiliki Allah jauh lebih penting. Sebab Allah memberi kekuatan. Bahkan Allah membuat kaki kita seperti kaki rusa. Ini menggambarkan sebuah kecepatan atau semangat yang tinggi. Dalam firman kehidupan kita hari ini kita belajar, mungkin kita tidak bisa mengubah apa yang ada di luar kita. Tapi kita bisa mengubah cara pandang kita, yaitu setia kepada Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan, sehebat dan seperti apapun kemajuan dunia ini, namun sumber kekuatan kita adalah Tuhan Allah kita. Karena itu kita sekaligus diingatkan agar kita tetap rendah hati, tidak sombong. Kita ada hanya karena belas kasihan Tuhan. Hanya orang-orang yang menyadari dirinya ada atas anugerah Tuhanlah yang selalu kuat dan tersemangati dalam kehidupan ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman kehidupan mengatakan. Selanjutnya Rasul Paulus dalam perjalanan pemberitaan Injil yang dia lakukan, dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Filipi 4 ayat 13. Kiranya kita semua meyakini bahwa Tuhan Allah di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa memberikan kita semangat, kekuatan, dan pertolongan. Sehingga kita terus tersemangati dalam menjalani kehidupan kita ini. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang masih boleh kami dengarkan dan akan kami rasakan dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu yang terus menopang, menguatkan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati kami dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.